Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hazali. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah siasah ya, Asiasah ini merupakan, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa disebut dengan hukum tata negara Islam. Ini adalah RPS dari siasah. Siasah ini akan diambil oleh mahasiswa di semester 3. Kemudian bobotnya adalah 2 SKS ya. Dan ada satu CPL yang akan dicapai dari mata kuliah siasah ini, yaitu mampu menganalisis hukum positif dan hukum Islam pada permasalahan hukum ya. Dan ini adalah CPL-nya pada aspek pengetahuan. Dan dari satu CPL ini itu di breakdown menjadi 3 CPMK ya. Ada 3 CPMK capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, kemudian objek kajian, ruang lingkup, kedudukan kajian, dan metode pendekatan siasah. Kemudian yang kedua, CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah ketatanegaraan Islam. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan teori kenegaraan, konsep pemerintahan dalam Islam, dan kontekstualisasinya dalam negara-negara muslim modern. Dan metode yang digunakan adalah student centered learning ya, jadi berbasis pada aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan. Tetapi juga tentu kita akan menggunakan metode-metode seperti ceramah, diskusi, dan bertanya dan menjawab ya, seperti itu. Ada tanya jawab. Kemudian asesmen yang kita gunakan untuk mata kuliah ini ada penugasan ya. Biasanya saya selalu membagi tugas kelompok sehingga mereka bisa mengerjakan dan belajar mandiri sebelum masuk kelas. Kemudian nanti ada kuis ya, dan tentu ada tes ya, tes tertulis. Ini diselenggarakan dalam bentuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester dengan membuat penilaian untuk CPMK 1 25%, CPMK 2 30%, CPMK 3 45%. Kemudian untuk video yang nanti akan saya jelaskan di dalam kelas ketika video pembelajaran di kelas itu merupakan CPMK ketiga ya. CPMK ketiga yaitu mahasiswa mampu menjelaskan teori kenegaraan, konsep pemerintahan dalam Islam, dan kontekstualisasinya dalam negara-negara modern. Yang dibahas untuk CPMK 3 di pertemuan terakhir yang dalam video pembelajaran saya adalah tentang materi tentang demokrasi Islam ya, dengan menggunakan metode ceramah ya. Kemudian nanti ada presentasi dari mahasiswa, kemudian ada diskusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya, teman-teman? Baik ya. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir, dan sesuai dengan RPS kita akan membahas tentang demokrasi Islam atau negara hukum dalam perspektif Islam. Nanti juga kita akan coba melihat nih bagaimana kaitannya atau relevansinya konsep demokrasi dan Islam ini kita melihat di Indonesia ya, negara. Nanti ada kelompok yang terakhir ya, kelompok presentasi terakhir akan membahas tentang negara Pancasila dalam perspektif Islam nanti seperti apa. Tapi sebelum itu, sebelum saya memulai, saya ingin mengajak teman-teman mengingat, teman-teman sudah pasti pernah belajar tentang negara hukum kan ya. Mengapa negara itu butuh hukum? Mengapa negara hukum? Nah, Mbak, kalau misalkan negara dijalankan tidak berdasarkan hukum, kira-kira jadi semua melakukan perilaku atau kegiatan yang beda, soalnya ada yang ngatur. Berarti fungsinya hukum untuk mengatur, untuk adanya rule di situ, biar negara itu tidak kemana-mana, gitu ya. Oke. Bagus.
Kenapa negara itu butuh hukum, butuh aturan? Boleh nggak negara itu tanpa hukum? Nggak boleh Pak. Kenapa? Kalau nggak ada ya orang bisa berbuat seenaknya. Oke, jadi banyak yang mengatakan kalau negara tanpa hukum itu yang akan terjadi adalah apa? Anarkisme, ya. Kalian bayangkan saja kalau apa namanya negara itu tanpa hukum, bukan anarkisme teman-teman, tapi akan menjadi negara yang apa namanya ya betul anarkis ya. Negara itu harus ada hukum ya, harus ada. Tapi kalau misalkan kan konsep negara hukum modern sekarang itu kan ada keseimbangan antara negara hukum dengan negara demokrasi ya. Negara hukum saja tanpa demokrasi itu akan melahirkan rezim yang apa? Kalian bayangkan hukumnya begitu kuat tapi tidak ada demokrasi, akan terjadi pemerintahan seperti apa? Semena-mena, betul. Jadi negara kuat, hukumnya kuat, tapi hukum itu dibikin tanpa demokrasi, itu akan menjadi pemerintahan rezim yang otoriter. Iya kan? Dia akan semena-mena. Ya. Tetapi kalau negara hanya demokrasi saja tanpa ada hukum, bayangkan kalian semuanya merasa memiliki hak yang sama, semuanya merasa memiliki apa namanya merasa memiliki kuasa, ya, tanpa ada rambu-rambu, tanpa ada hakim hukum, negara itu akan seperti apa? Akan menjadi negara yang anarkis. Semuanya merasa, oh saya memiliki hak, saya memiliki kuasa dan seterusnya. Tidak ada rule di situ. Maka kalau tidak ada hukum berarti akan terjadi anarkisme. Semua orang akan memperebutkan haknya masing-masing tanpa ada rambu-rambu hukum. Gitu kan? Nah, konsep negara hukum ini, ya, konsep negara hukum ini, kalau dalam istilahnya kan demokrasi ya, kita lihat bagaimana dari perspektif Islam. Gitu ya. Oke. Secara umum, ya kita semua Muslim ya. Alhamdulillah. Oke. Gini. Yang kita tahu kan konsep agama kita itu terdiri dari 3 hal, teman-teman. Ya, syariat Islam itu kalau kita bagi itu ada 3 hal yang melingkupi syariat Islam. Pertama adalah akidah, kemudian fikih, kemudian ada akhlak. Ya. Jadi kita bicara syariat Islam itu lingkupnya pasti 3 hal. Akidah kita bicara soal keyakinan kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan segala hal yang berkaitan dengan, simpelnya begini, segala hal yang berkaitan dengan rukun iman itu adalah akidah. Kita percaya Tuhan, percaya malaikat, percaya kitab suci, percaya nabi dan seterusnya sampai hari akhir, itu adalah akidah. Akidah. Kemudian fikih itu bicara soal, simpelnya bicara soal rukun Islam, ya. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Ada ibadah di situ, ada nanti fikih ini kan ada ibadah, ada fikih muamalah, gitu kan. Oke. Kemudian ada akhlak. Simpelnya akhlak itu bicara soal hati, ya, hati dan bagaimana relasi kita dengan manusia berdasarkan hati yang baik. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, semua hal ini, ya, itu kalau ajaran Islam, kalau kita bicara tadi demokrasi itu kan bahwa negara itu harus ada dasarnya. Negara itu harus ada dasarnya, ya. Negara harus memiliki dasar, ya, ada dasar. Pada bagian ini negara harus memiliki dasar. Tanpa ada dasar, dasar itu apa? Dasar itu adalah hukum, ya. Dasarnya ini adalah hukum. Tadi boleh nggak negara itu dijalankan tanpa ada dasar? Tidak boleh. Misalkan presiden gitu kan mengambil kebijakan tanpa ada undang-undang, tanpa ada dasar hukumnya, nggak boleh, karena semua kebijakan yang keluar dari negara harus memiliki dasar. Pada perspektif soal dasar,
agama Islam secara keseluruhan itu agama yang memiliki dasar. Jadi spirit secara filosofis itu sangat dekat ya. Coba dasar agama Islam sumbernya apa? Apa? Al-Quran, hadis. Pernah belajar pengetahuan hukum Islam juga ya? Apalagi ada istihad juga dan seterusnya. Itu istihad adalah pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis. Boleh nggak? Misalkan nih dalam ibadah, 4 ibadah, boleh nggak kita misalkan melaksanakan ibadah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun Sunnah? Boleh nggak? Misalkan nih kalian sholat yang wajib berapa? 5 waktu. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Dari mana kita tahu sholat subuh 2 rakaat? Dari mana kita tahu kewajiban tata cara sholat dan seterusnya? Itu kan dari Nabi. Artinya dasarnya adalah hadis dari sunnah, gitu kan? Tiba-tiba teman-teman misalkan, saya mumpung lagi semangat nih bangun subuh, saya udah bangun subuh gitu kan, yang biasanya mungkin bangunnya ya jam-jam berapa gitu ya, yang sudah masuk ke duha gitu ya, tiba-tiba mumpung saya nih bangunnya tepat waktu jam 4 subuh, emang kalau saya sholat subuh hanya 2 rakaat, lagi semangatnya gitu kan, saya pengen 5 rakaat deh gitu, lagi semangat gitu, boleh nggak? Kenapa? Karena tidak ada dasarnya, tidak ada aturannya. Nabi tidak pernah mencontohkan sholat subuh 5 rakaat. Jadi sesemangat apapun kalian sholat subuh ya 2 rakaat, karena itu dasarnya, tidak boleh menentang dasar. Paham ya? Nah, itu kita diajarkan dalam agama Islam, segala sesuatu itu harus ada dasarnya. Apalagi dalam hal ibadah, dalam muamalah pun juga, interaksi kita dengan manusia, dengan orang lain dan seterusnya, itu ada dasarnya. Ya, jual beli gimana? Praktek jual beli yang boleh, yang sah dan yang tidak sah itu kan ada dasarnya semua dalam Al-Quran, dalam hadis gitu ya. Nah, ini semua adalah rambu-rambu. Secara filosofis sama nggak? Negara yang harus memiliki dasar hukum, harus dilandasi suatu hukum, sama agama kita yang juga mengajarkan soal dasar. Ya bahkan jelas ya, kalau ada amalan yang tidak ada dasarnya itu bisa ditolak gitu kan, seperti itu. Tetapi di dalam hukum Islam itu kita mengenal ranah-ranah istihadiyah yang itu juga itu akan lebih fleksibel menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan perubahan situasi kondisi sosial gitu ya. Tetapi istihad pun, misalkan istihad dilakukan ketika Al-Quran dan hadis itu tidak menyebutkan atau tidak menyinggung tentang suatu perkara yang mungkin kita temui di zaman sekarang, nggak ada misalkan disebut dalam Al-Quran dan hadis, otomatis kan kita harus beristihad. Tapi istihad ini boleh nggak tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis? Nggak boleh. Istihad pun ya, pengambilan hukum yang baru itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu ya. Itu secara filosofis, konsep negara hukum dengan konsep agama Islam secara keseluruhan itu memiliki filosofi yang sama, bahwa segala hal itu harus sesuai dengan aturannya gitu ya. Oke. Kalau ada yang mau tanya silakan lanjut ya. Kemudian masuk ke prinsip negara hukum menurut Islam ya. Sebetulnya ada prinsip-prinsip ini bisa saja para pemikir muslim atau para ilmuwan itu bisa berbeda-beda dalam penempatan prinsip-prinsip ya. Ini masuknya karena istihadiyah ya. Misalkan tadi prinsip kekuasaan sebagai bahwa dalam Islam itu Islam mengajarkan kalau kita bicara soal syariat Islam secara keseluruhan, antara akidah, fikih dan akhlak itu menjadi satu rangkaian yang tidak boleh dipisahkan. Ketika kita bicara soal fikih ini kan soal hukum, boleh tidak boleh, halal haram dan seterusnya. Fikih itu hukum ya. Kita mengenal 5 hukum. Ada haram, ada makruh,
ada mubah, ada ada sunnah, ada wajib. Ya, kalau dalam mazhab yang lain seperti Hanafi bahkan ada 6 ya. 6, jadi fardu sama wajib itu beda ya. Tapi semua hal ini itu memiliki keterkaitan. Kita tidak bisa bicara fikih tanpa mengabaikan akhlak gitu ya, atau akidah tanpa fikih. Kalian beriman tapi nggak sholat itu salah, ya nggak. Meskipun saya iman tapi nggak sholat itu salah, ya. Atau kalian sholat tapi nggak beriman, buat apa gitu kan? Nah, sama halnya nanti semua kita harus membaca akidah, fikih dan akhlak itu secara holistik, teman-teman. Ya, jadi dia dalam satu lingkaran yang sama, holistik. Ya, di sini akidah, di sini fikih, ya, di sini akhlak. Ya. Kalau kita bicara soal pemerintahan, kalau kita bicara soal konsep negara, pemerintahan dalam Islam, masuknya ke mana? Ke fikih, ya. Fikih maksudnya ke fikih apa? Fikih ibadah atau muamalah? Muamalah ya. Kenapa fikih muamalah? Karena itu soal relasi manusia dengan manusia. Kalau bicara negara, relasi negara dengan atau pemerintahan dengan rakyatnya, maka masuk ke dalam fikih muamalah gitu kan. Kalau kita bicara pemerintahan dalam Islam. Silakan kelompok berapa nih? 13 ya. Kelompok 13. Silakan. Belum di ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang negara berdasarkan Pancasila dalam perspektif Islam. Hubungan negara dan agama dalam negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang berdasarkan suatu agama dan bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara, tetapi isinya sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi rujukan ideologis bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ini dia ada tabel tentang sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa berkaitan dengan hablum minallah. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab berkaitan dengan hablum minannas. Sila ketiga, persatuan Indonesia berkaitan dengan ukhuwah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berkaitan dengan muzakarah dan syura. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berkaitan dengan saya. Untuk kesimpulannya, secara umum bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yaitu sebuah nilai-nilai universal yang luhur. Semangat dari nilai-nilai Pancasila tersebut sangat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bahkan apa yang diusung oleh Pancasila secara keseluruhan menjadi visi Islam dalam risalahnya. Hanya saja keduanya secara eksistensial memiliki otonomi tersendiri. Artinya bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Pancasila tidak akan menjadi agama dan agama tidak akan menjadi ideologi. Tetapi secara substansial Islam dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dalam artian nilai-nilai yang dikandungnya. Hal ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa perumusan ide Pancasila sejatinya diilhami oleh konsep dan nilai-nilai keislaman.
Penegasan ini berdasarkan pemikiran bahwa yang dimaksud adalah nilai-nilai Pancasila bersesuaian dengan Islam tanpa harus menjadikan Indonesia sebagai negara Islam secara formal. Pemikiran ini pula sangat menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat tumbuh dan berkembang pada sebuah negara yang tidak menegaskan sebagai negara yang berafiliasi pada Islam. Baik, kurang lebih seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau nanya. Ya, silakan. Kan ada sebagian kelompok yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam. Nah, apakah saudara setuju bahwa negara Indonesia bisa menjadi negara Islam? Ada sebagian kelompok di Indonesia ya, kelompok itu yang masih mungkin sampai sekarang ya, menginginkan Islam itu Islam dijadikan atau Indonesia dijadikan negara Islam yang berdasarkan syariat Islam ya, dan harus kemudian konsekuensinya harus mengubah Pancasila gitu kan. Apakah teman-teman setuju? Baik Pak, izin menjawab. Memang ada beberapa kelompok yang mau mengganti negara Pancasila dengan negara Islam, tapi hal itu tidak perlu menjadikan negara Islam karena Pancasila juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Oke, karena Pancasila juga tidak bertentangan dengan nilai keislaman, mengapa kita harus ganti? Gitu Ya. Ada lagi? Cukup ya? Oke, ya kita kasih tepuk tangan buat Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk 13. Ya, ada. Saya mengulas sedikit ya. Jadi pada bagian ini nah, ini kan intinya kan ini, ya Mas ya, intinya kan ini. Pada bagian ini coba kita melihat secara struktur dari Pancasila sendiri sebagai dasar negara kita. Dengan yang saya jelaskan tadi, demokrasi dalam Islam, bahwa ada 4 akidah, fikih, dan akhlak yang tidak secara parsial dipisahkan satu dengan yang lain, tetapi secara holistik mereka jadi satu. Bandingkan dengan ini, mirip? Enggak, sama tidak? Misalkan ketuhanan yang Maha Esa ini hablum minallah. Kaitannya apa? Bahwa di sini ya, sila pertama, kedudukan ada di dalam hati manusia, esensi ketuhanan yang tinggi dan seterusnya. Coba, sama nggak dengan bahwa dalam Islam itu akidah itu dijadikan, akidah itu letaknya di mana? Keyakinan, kepercayaan letaknya di mana? Di hati. Jadi hati itu menjadi dasar bagi perbuatan kita. Kalian perbuatan anggota badan kita itu kan dasarnya dari hati. Kalian sholat misalkan, tapi kalian tidak beriman, sholat kamu sia-sia dan seterusnya. Nah, ini seperti ruh spiritual di dalam agama, di dalam negara kita Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa ini. Ruh spiritualnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara itu harus dijalankan bukan hanya berdasarkan musyawarah saja atau tujuan keadilan saja, tidak, tetapi spirit negara Indonesia kalau berdasarkan Pancasila itu berdasarkan spirit utamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua pejabat negara, institusi negara, lembaga pemerintahan itu harus menanamkan ini yang paling pertama di dalam hati mereka ketika mereka menjalankan negara ini. Ketuhanan yang Maha Esa, di sini prinsip amanah akan ditanyai sama Tuhan nanti di akhirat dan seterusnya itu berlaku di sini. Dalam Pancasila juga ada. Sama dengan yang saya jelaskan tadi di demokrasi dalam presiden Islam. Ya, hablum minan nas, fikih muamalahnya, iya kan? Bagaimana interaksi antara manusia dengan manusia di Indonesia yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradabnya sendiri itu adalah akhlak. Kalau kamu bicara relasi bagaimana kita dengan orang lain, itu harus dalam Islam
harus dilandasi dengan akhlak, ya kan, bergaul, kalian bergaul harus dengan akhlak dan seterusnya. Ya, itu adalah yang beradab gitu loh. Kalau kamu bergaul dengan manusia itu harus adil dan juga beradab. Ya, ukhuwah, ya, untuk perdamaian dan seterusnya. Kan? Ya, kemudian kerakyatan ini prinsip musyawarah dan seterusnya dan keadilan. Jadi saya setuju, ya. Kalau misalkan ada sebagian kelompok yang ingin mengganti negara Pancasila dengan negara Islam, atau juga Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita sudah melihatnya dari presentasi teman-teman tadi. Ya, buat apa kita ganti? Ya, dan mungkin untuk menguatkan ya, begini. Ada beberapa kaidah kalau yang harus kita pikirkan kalau ingin mengganti negara kita yang Pancasila ini dengan konsep negara Islam atau negara yang lain ya. Begini, ada beberapa prinsip misalkan yang harus diperhatikan ya. Nah, di sini. Pertama, harus diperhatikan dalam Islam sendiri ini ya. Itu ada kaidah tarkul maqasid muqaddamun ala jalbil masoleh ya. Jadi ini kaidah yang penting nih ya. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan kelas kita pada hari ini, dan ini adalah kelas terakhir. Saya doakan kalian sukses dalam ujiannya. Ya. Itulah, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasinya selama 14 pertemuan ini ya, 1 semester 2 SKS ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, yang buruk yang tidak baik silakan dibuang saja dari saya, gitu ya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.